juga para pembicara kita pada hari ini, pemberian plakat kepada para pembicara dan moderator, serta penutupan. Sebelum kami masuk pada sesi selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada para peserta webinar untuk tidak menyalakan fitur suara atau unmute, serta untuk tidak menyalakan fitur video selama webinar berlangsung. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke acara pertama kita, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap mematikan fitur suara. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan Kecilin Yogyakarta, Justisia Milevania selaku Head of Growth Kecilin Yogyakarta, kami persilahkan. Oke, baik. Apakah suara saya sudah dapat terdengar? Dengar, Fania. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Justitia Milevania, di sini sebagai Head of Growth Team Kecilin Jogja, mewakili Bapak Farel, CEO Kecilin, karena beliau tidak dapat hadir pada hari ini, saya mewakili untuk memberi sambutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu terhormat, Bapak Ahmad Zakaria, selaku partner dari Umbra Strategic Legal Solution, Ibu Leana Leonardo, selaku associate dari Umbra Strategic Legal Solution, Bapak Damar Juniarto, Executive Director dari SafeNet, serta Mas Andi Priyatna, selaku Head of Product di Kecilin Jogja. Serta para tamu kehormatan dan hadirin semua yang sangat kami hormati. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat berkumpul di sini bersama-sama untuk mengadakan webinar. Kecilin sendiri merupakan startup tech company yang memiliki visi untuk dapat memberi akses internet cepat serta reliable terhadap semua orang tanpa terkecuali. Kami juga mengadakan proyek untuk memberi akses internet tersebut kepada teman-teman di Mabire dan Asmat. Melalui aplikasi Kecilin VPN Plus, kami harap semua orang dapat memiliki internet yang cepat, murah, dan juga pastinya aman. Oleh karena itu, kami sangat paham dengan adanya urgensi untuk mengadvokasikan data privacy dari masing-masing orang, baik dari segi hukum maupun konsep dan technicalities-nya, serta isu-isu yang hadir di tengah masyarakat. Maka kami membuat acara webinar pada siang hari ini. Kami harap para hadirin semua dapat membawa pulang ilmu dan kesadaran terhadap data privacy yang ada, dan juga sebelumnya jika terdapat kesalahan baik kata serta perbuatan,
Kami dari tim Kecilin memohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya. Cukup sekian dari saya. Untuk webinar selanjutnya dapat langsung dilanjutkan oleh MC dan juga moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Oke, baik. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya marilah kita masuk ke agenda berikutnya, yakni seminar dan juga sesi diskusi pada hari ini. Seminar ini akan dipimpin oleh seorang moderator, oleh karena itu izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Jericho Limans merupakan mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau berasal dari Batam dan tentunya memiliki segudang prestasi dalam studinya di Fakultas Hukum UGM. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum UGM pada tahun 2017, 2018, dan 2019, serta beliau merupakan salah satu peraih Academic Excellence Awards dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau juga aktif dalam mengikuti berbagai kompetisi peradilan semu seperti National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung ke-21, National Moot Court Competition Cokorda Rakaderana yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana Bali, di mana timnya memenangkan juara 1, serta National Moot Court Competition Sudarto yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro Semarang, di mana tim UGM juga memenangkan juara 1. Jericho juga merupakan peraih beasiswa kejar MIPI CIMB Niaga di tahun 2019, dan sekarang beliau juga menjabat sebagai Vice Director of Academic Development di Asian Law Students Association Universitas Gadjah Mada atau ALSA LC-UGM. Tanpa menunggu lama lagi, marilah kita sambut moderator kita pada hari ini. Kepada Kak Jericho Limans, kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali untuk perkenalannya saudari saya, yaitu Natasha Pitoy, selaku MC pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada para pembicara yang telah hadir pada sore hari ini. Pada kegiatan kali ini kita telah kehadiran 4 orang pembicara yang sangat berpengalaman di bidangnya, dan juga kita akan mengikuti seminar yang akan mendengarkan dari berbagai perspektif. Di sini telah hadir pembicara dari lawyer atau dari law firm, ada Mbak Leana Leonardo SH dan juga Pak Ahmad Zakaria SH yang akan saya jelaskan kemudian CV-nya. Ada Pak Damar dari SafeNet, dan juga yang terakhir ada Mas Sandi dari perwakilan dari Kecilin ID itu sendiri. Lalu tanpa berlama-lama lagi, maka akan saya perkenalkan terlebih dahulu para pembicara yang akan memberikan kita materi pada hari ini. Yang pertama, tentunya ada pembicara Pak Ahmad Zakaria SH yang merupakan partner di Umrah Strategic Legal Solution, merupakan sebuah law firm, dan juga beliau ini merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan predikat cum laude, yang mana beliau pernah mendapatkan penghargaan mahasiswa berprestasi pada tahun 2006. Kemudian beliau sangat fluent atau sangat lancar berpraktek di bidang korporasi dan juga pasar modal, dan pernah menangani beberapa transaksi pasar modal dan juga mewakili instansi besar seperti PT PLN, dan juga pernah menangani kasus merger dan acquisition, restrukturisasi utang, serta berbagai transaksi lainnya. Pak Ahmad Zakaria juga telah mendapatkan berbagai penghargaan seperti Distinguished Practitioner in Capital Market oleh Asia Law Leading Lawyer pada tahun 2020, Leading Lawyer Highly Regarded in Merger and Acquisition and Capital Market oleh IFLR tahap 1000 pada tahun 2020 dan 2019 juga, serta mendapatkan penghargaan sebagai Notable Practitioner dari IFLR 1000 pada tahun 2018. Namun tak hanya berprestasi di bidang pasar modal, Pak Ahmad Zakaria juga sangat aktif di berbagai bidang akademik dan juga public speaking, di mana Pak Ahmad Zakaria ini pernah mengisi sebagai pembicara dalam berbagai konferensi di tingkat nasional maupun internasional, utamanya terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti dengan Indonesia IT Security Conference 2019, dan juga perlindungan data pribadi dan implikasi hukum oleh PT XL Asia Tbk. Langsung saja kita sambut pembicara kita yang pertama, Pak Ahmad Zakaria. Saya persilakan untuk bergabung bersama dengan saya pada panel pembicara pada hari ini. Selanjutnya akan lanjut kepada pembicara kami yang kedua, yaitu ada Leana Leonardo SH. Beliau merupakan associate di Umrah Strategic Legal Solutions dan telah membantu institusi lokal maupun multinasional ternama dalam transaksi
maupun dalam pemberian nasihat terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan praktek di Umbra Solution Strategic Legal tadi, yaitu yang berurusan utamanya terkait dengan korporasi dan juga pasar modal. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, jadi kakak tingkat saya ini, Kak Leana, pada tahun 2019, yang mana beliau juga pernah meraih beberapa penghargaan, seperti juara 1 di National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung 2019, yang mana beliau ini berperan sebagai pelatihnya, dan juga pernah menjadi delegasi, dan mendapatkan penghargaan mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum UGM tahun 2018. Langsung saja saya undang kepada Mbak Leana Leonardo, untuk bisa bergabung bersama panel pembicara pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan lanjut untuk memperkenalkan pembicara kami yang ketiga, yaitu ada Bapak Damar. Bapak Damar ini merupakan Executive Director dari Southeast Asian Freedom of Expression Network atau SAFENET, di mana beliau ini merupakan lulusan dari jurusan Komunikasi dan Sosiologi di Universitas Indonesia. Dan kemudian, Pak Damar ini juga pernah menjabat sebagai Creative Group Head di Artec Partners Communication and Fortune Indonesia, dan juga sebagai Chief Operating Officer di Redmark Digital Advertising Agency di tahun 2017 sampai 2018, dan juga pernah menjadi Vice President of Government Relations di Gojek Aplikasi Karya Anak Bangsa dari tahun 2018 sampai 2019. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai intern IVLP tahun 2018 dari Kedutaan Besar AS, dan juga Netizen Award dari YNW Award oleh Marketers.com. Beliau juga aktif dalam dunia publikasi, membuat penulisan akademik sebagai contohnya seperti buku maupun jurnal akademik yang berkaitan dengan cyber dan juga international law, serta digital rights tentunya. Beliau juga pernah mengisi dan juga sering menjadi pembicara di berbagai webinar maupun diskusi terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan hak digital, data privacy, dan juga freedom of expression secara online. Dan yang terakhir, saya ingin memperkenalkan Mas Sandi Priyatna, yang merupakan Head of Product di Kecilin.id, yang mana sebelum bergabung di Kecilin, beliau ini pernah bekerja sebagai freelance Android developer dan bekerja untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Mas Sandi ini merupakan mahasiswa tingkat akhir di Amikom University, di mana beliau juga aktif dalam berorganisasi seperti menjadi asisten dosen, fasilitator di berbagai event, dan juga meraih Google Scholarship dari Decoding. Dan juga Mas Sandi ini juga pernah menerima penghargaan seperti Gold Medal and Special Award II di Malaysia, dan juga Gold Medal di Singapura. Mungkin itu merupakan brief singkat dari kurikulum vitae dari para pembicara. Selanjutnya tentunya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Saya sebagai moderator akan mengawali diskusi ini dengan mosi berjaya di revolusi digital, namun kita harus berjuang untuk menghadapi solusi di data pribadi. Terkait dengan data pribadi diartikan sebagai setiap keterangan yang benar dan nyata tentunya, yang seharusnya melekat dan dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Seperti itulah pengertian yuridis dari data pribadi sesuai dengan Perkominfo nomor 20 tahun 2016, yang mana menjadi salah satu instrumen hukum yang melindungi data pribadi di Indonesia saat ini. Tentunya terkait dengan data pribadi, merupakan satu hal yang sudah berlangsung, yang sudah lama, sejak kita menggunakan setiap aplikasi, maupun sebenarnya data ini sudah memang kita punyai sejak kita lahir. Seperti misalnya pada saat kita lahir, pasti ada akta kelahiran, dan seterusnya. Dan selanjutnya, ini berkembang sedemikian rupa, sehingga pada saat ini, di revolusi digital, di mana semua aplikasi yang kita gunakan pastinya akan menyimpan, menggunakan, dan nantinya mungkin akan menghapus data pribadi kita. Namun demikian, terkait dengan data pribadi, beberapa bulan belakangan ini dan beberapa tahun belakangan ini tentunya telah dapat konsiderasi yang besar yang datang dari masyarakat, terutamanya yang menimpa beberapa institusi maupun aplikasi yang besar terkait dengan kebocoran data pribadi.
Tentunya ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada era atau mekanisme perlindungan data pribadi kita? Apakah saat ini telah mendapat instrumen hukum yang tepat dan juga applicable untuk bisa melindungi data pribadi kita, sebagaimana yang telah mungkin dilaksanakan di berbagai negara. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk dalam sesi diskusi yang pertama. Pada saat sesi pertama ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus maupun advokasi bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia yang akan diawali oleh pembicara dari Mas Ahmad Zakaria dan juga Ibu Liana Leonardo SH dari Umrah Strategic Legal Solution. Oleh karena itu, kepada Pak Ahmad Zakaria dan nantinya kepada Bu Liana Leonardo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan para peserta pada diskusi siang hari ini. Pertama-tama kami dari Umrah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kecilin untuk dapat mengisi acara pada siang hari ini. Dan suatu kehormatan juga bagi kami bisa satu forum dengan Pak Damar Juniarto dari SafeNet, karena kalau misalnya kita aktif bersosial media, kayaknya rasa-rasanya hampir nggak mungkin nggak kenal dengan SafeNet dan Pak Damar gitu, karena belakangan ini banyak banget advokasi yang diberikan oleh SafeNet kepada pengguna sosial media, termasuk juga beberapa korban pelanggaran data pribadi dan juga UU ITE ya. Jadi ini memang suatu kehormatan kalau misalnya kita melihat SafeNet ini lebih ke arah kalau misalnya saya bisa boleh katakan lebih NGO, dan kalau memang Umrah ini kan law firm ya, kadang-kadang kalau ada korban yang merasa dirugikan, data pribadinya dibongkar atau bocor, itu agak segan kalau menghubungi law firm. Nggak tahu kenapa, apakah mungkin gara-gara citranya law firm itu pasti nanti akan bayarnya mahal, atau mungkin nggak tahu bahkan ada law firm yang bisa mengurusin protection of data privacy, jadi mungkin lebih banyak berurusan dengan NGO dan juga beberapa LSM yang aktif memberikan advokasi di bidang data privasi, termasuk dari SafeNet. Baik, sedikit saja mengenai Umrah. Umrah ini adalah law firm yang relatif baru, tapi kami sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan baik dari Indonesia maupun internasional. Jadi memang saya fokusnya sebenarnya adalah di bidang capital market and state-owned enterprises, dan banyak juga berkecimpung di bidang data privacy karena background saya dulu sebenarnya lumayan banyak aktif di dalam komunitas-komunitas IT. Jadi masih ke bawah-bawah semangat untuk berbagi di komunitasnya, dan sekarang juga banyak juga membantu beberapa klien untuk membuat kebijakan data privacy. Jadi karena memang data privacy ini sebenarnya sudah lama isunya, perlindungan terhadap data privacy ini sudah lama isunya, tapi awareness dari orang itu masih minim. Biasanya orang akan peduli akan perlindungan data pribadinya kalau data pribadinya bocor. Kalau nggak bocor, malah dia dengan senang hati untuk bagi-bagi data pribadinya. Mungkin saya awali dengan pembahasan bahwa seberapa banyak dari kita yang sudah menjaga atau melindungi data pribadi kita. Contohnya, misalnya kalau kita punya laptop, itu seberapa banyak di antara kita yang menutup lubang kamera dari laptop kita. Itu pertanyaan pertama. Kedua, seberapa banyak dari kita yang hampir tidak pernah kalau ngepost di sosial media itu men-untag location. Atau seberapa banyak di antara kita yang nggak pernah bahkan sama sekali mengupload mukanya dia ke sosial media. Nah, kalau jawabannya nggak ada, atau sebagian besar dari kita melakukan itu semua, laptop kita kameranya selalu terbuka, terus kita di sosial media nggak pernah mematikan fitur lokasi, jadi setiap kita ngepost ketahuan kita ada di mana, dan juga kita aktif sekali di sosial media, misalnya ngepost pagi-pagi, halo selamat pagi, mau minum kopi dulu nih, kemana gitu. Makan siang asik, makan siang di mana, terus sore-sore kita jalan-jalan, kita olahraga dulu yuk di mana, nge-gym di mana, atau misalnya malam-malam asik nih mau makan malam, sekarang makan malamnya di mana gitu. Jadi dia aktif sekali dari pagi sampai malam untuk menginformasikan orang lain mengenai apa yang dia lakukan dan di mana dia melakukannya. Terus ketika datanya bocor ribut, ini kok ada yang tahu saya lagi makan di mana, ini kok ada yang motret saya dari jauh gitu, nge-tag saya di Instagram, padahal saya nggak pernah ngomong-ngomong. Nah inilah isu-isu yang biasanya orang baru berbicara data pribadi ketika dia merasa dirugikan. Kita boleh next ke slide berikutnya. Oke.
kalau kita berbicara mengenai perlindungan data pribadi, tentunya kita harus memahami siapa yang melindungi data pribadi kita. Nah, di rezim perlindungan data pribadi ini ada dua hal. Yang melindungi itu adalah kita sendiri dan juga pemerintah. Bagaimana pemerintah dapat melindungi data pribadi kita? Ya, melalui perangkat peraturan perundang-undangan. Kita seringkali berbicara bahwa di Indonesia nih belum ada nih perlindungan data pribadi gitu. Jadi privacy saya nggak ada yang lindungin, ngomel-ngomel lah di mana-mana gitu, bahwa data pribadinya nggak ada yang lindungin, terus dia data pribadinya bocor, dia nggak tahu harus ngapain. Dan kita juga banyak membaca berita bahwa ini undang-undang perlindungan data pribadi kok udah berapa tahun terakhir nggak terbit-terbit juga gitu. Bahkan ini draft yang saya terakhir lihat itu yang pada Januari 2020 sampai sekarang juga belum ada perkembangannya. Harusnya sih di dalam program legislasi nasional RUU data pribadi ini harusnya tahun ini, tapi nggak tahu ya kalau misalnya dengan ada kasus COVID ini dan juga lagi ada undang-undang cipta kerja, mungkin dianggap prioritasnya belum terlalu tinggi, jadi dipindahin lagi menjadi tahun depan. Ini. Nah, tapi apakah dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, berarti data pribadi kita itu tidak dilindungi di negara ini? Jawabannya enggak, karena sebenarnya gini, ketika kita berbicara perlindungan data pribadi, ini aturannya sendiri ini udah banyak dan tersebar di beberapa peraturan gitu. Bahkan ada di peraturan-peraturan yang sejak Indonesia merdeka pun sudah mengatur mengenai perlindungan kita terhadap perlindungan terhadap data pribadi kita. Ini saya ambil contoh misalnya gini, ketika ada orang berbicara data pribadi saya bocor, saya dirugikan, tapi saya nggak bisa ngambil tindakan hukum apa-apa nih, karena memang undang-undangnya di Indonesia belum ada, salah. Jadi di Indonesia itu ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu bahkan dibuatnya dari zaman kolonial, yang sampai sekarang belum juga diubah-ubah, itu sudah berlaku sejak Indonesia merdeka. Di situ diatur bahwa kalau ada suatu peristiwa pelanggaran hukum, di mana membawa kerugian kepada orang, nah maka orang yang menderita kerugian itu bisa mengganti rugi. Ini padahal bisa dijadikan dasar kita kalau data pribadi kita bocor dan kita mau minta ganti rugi. Ada juga di dalam KUHP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang aturan-aturan lama yang udah dari tahun 40-an, 50-an sudah berlaku gitu. Tapi memang belum banyak yang memahami bahwa peraturan perlindungan data pribadi itu udah banyak, tapi sayangnya masih tersebar. Nah, yang diharapkan sama masyarakat ini adalah sebenarnya semacam unifikasi atau penggabungan aturan data pribadi menjadi satu perangkat hukum. Jadi kalau misalnya kita terlibat atau menjadi korban bocornya data pribadi, kita nggak perlu melihat ke mana-mana lagi, cukup melihat di satu peraturan perundang-undangan ini. Nah, inilah yang lagi diusahakan untuk bisa dapat diundangkan segera mungkin, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selalu diomong-omongin belum keluar. Next. Ini tadi udah sekilas sudah saya jelaskan. Ini juga ada nih, bahkan di dalam UU ITE sudah mengatur tentang perlindungan data pribadi. Ada peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem transaksi dan sistem dan transaksi elektronik. Sini juga mengatur tentang data pribadi. Ada Permenkominfo dari tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Banyak nih, jadi sebenarnya nggak usah khawatir kalau data pribadi teman-teman sekalian itu disalahgunakan orang dan menimbulkan kerugian, itu bisa dimintakan proses hukumnya. Next. Nah, ini yang menarik dari data pribadi. Kalau kita lihat definisi, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri, atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik. Nah, ini kalau teman-teman yang jarang berhubungan dengan pasal-pasal hukum, mungkin akan bingung nih, lihat setiap data pribadi adalah setiap data tentang seseorang. Nah, ini memang aturan data pribadi ini dibuat semakin luas. Jadi saya setuju dengan drafting seperti ini. Kenapa? Karena saya nggak berharap data pribadi itu terlalu dirinci. Karena menurut saya data pribadi itu sifatnya adalah subjektif. Ini saya selalu memberikan contoh nih, kalau berbicara tentang data pribadi, saya selalu memberikan contoh, suatu informasi bagi seseorang itu bisa sifatnya data pribadi, yang sifatnya sensitif, tapi buat orang lain bisa jadi hanya data pribadi, tapi sifatnya tidak sensitif. Dan buat orang lain lagi, data pribadi, informasi itu bukan sama sekali merupakan data pribadi, dan dia nggak masalah. Contohnya gini, misalnya saya orangnya agak sensitif ya, kayak tadi MC sama moderator manggilnya Pak Ahmad Zakaria, terus Pak Damar. Kalau Leana ngomongnya bukan ibu gitu, tapi Kak Leana gitu.
Saya agak sensitif loh, kenapa nggak ke Ahmad Zakaria gitu? Apakah langsung mengasumsikan bahwa saya udah tua, jadi harus dipanggil Pak, sementara Leana karena kenal, mukanya masih terlihat muda, jadi dipanggilnya Kak. Ini kan informasi usia, bagi seseorang itu bisa menjadi sensitif. Kalau saya tadi sensitif, saya bisa aja bilang, kalau panitia panggilnya Kak dong, jangan panggil Bapak gitu. Buat saya informasi panggilan Kak itu menggambarkan usia saya masih muda gitu, dan ini suatu menunjukkan gestur saya sangat sensitif terhadap data pribadi saya, yaitu usia. Bisa juga data pribadi yang sensitif itu contohnya adalah tanggal lahir. Mungkin buat orang lain tanggal lahir itu bukan sesuatu yang sensitif. Misalnya Leana, dia ngomong aja tanggal lahirnya dia 1 Januari 2000, Leana angkatan 2000 atau 99 atau 2000 lah, kayaknya Leana adalah 2000 99 lah. Buat Leana mungkin informasi itu nggak sensitif, tapi buat saya misalnya gini, saya lahir di bulan Maret. Buat saya sensitif nih, orang-orang jangan ada yang tahu saya Maret. Karena orang-orang tahu saya bulan Maret, nanti dia tahu rasi bintang saya Aries. Nanti dia nebak-nebak nih, orang Aries tuh sukanya ngapain gitu. Saya nggak suka tuh, informasi buat saya itu sensitif. Nah inilah yang tadi, ini contoh ekstrim saya gambarkan, bahwa ada satu informasi, buat sebagian orang itu sensitif, buat sebagian orang lain tidak sensitif. Golongan darah, buat sebagian orang mungkin sensitif. Mungkin dia, karena kan ada buku tuh tentang karakteristik orang berdasarkan golongan darah. Jadi saya bisa aja saya nggak mau orang lain tahu karakteristik saya seperti apa karena tahu golongan darah saya. Tapi buat orang lain, informasi golongan darah itu sesuatu yang informasi biasa. Karena misalnya di dalam KTP saya juga ada golongan darah, SIM saya juga ada, dan saya misalnya aktif memberikan donasi darah ke PMI, jadi nggak ada masalah untuk orang-orang tahu. Nah, inilah informasi-informasi ini yang bagi sebagian orang merupakan informasi pribadi dan rahasia, sebagian orang lain tidak rahasia. Jadi memang sebaiknya di dalam definisi data pribadi itu janganlah terlalu rigid. Karena setiap orang tuh bisa tadi definisi data pribadi berbeda-beda. Artinya kalau yang penting di sini adalah ketika orang itu merasa dirugikan atas bocornya data pribadi dia bisa melakukan suatu upaya hukum. Itu yang penting dari konsep perlindungan data pribadi. Bukan kita bicara data pribadinya apa, karena data pribadinya ya, kalau misal data pribadinya sifatnya umum, kayak misalnya sekedar nama gitu yang pasti akan terpampang, misalnya buat orang lain itu nggak ada masalah. Tapi bagi sebagian orang, nama itu pun juga bisa jadi data pribadi. Contohnya misalnya Leana, ada teman-teman dari FAUGM mau melakukan riset tentang lawyer, tentang law firm. Nah, Leana membagikan nama saya untuk menjadi rujukan. Tapi buat saya, Leana harusnya tidak membagi nama saya karena itu merupakan data pribadi saya. Saya nggak pengen anak-anak FAUGM menghubungi saya untuk bertanya tentang law firm. Enggak, ya itu. Jadi benar-benar informasi pribadi itu harus sifatnya pribadi, dan ketika itu bocor atau dimanfaatkan orang lain dan menimbulkan kerugian buat saya harus mendapatkan perlindungan dan saya bisa melakukan upaya hukum. Next. Nah, di sisi lain, kita berbicara mengenai data pribadi itu digunakan untuk apa. Kita hampir semua aplikasi di internet, aplikasi di handphone kita, ketika kita mau menggunakan, kita diminta untuk mendaftarkan diri. Di sisi lain, wajar, karena kalau misalnya saya sebut aja lah, misalnya saya mendaftar di aplikasi untuk jual beli online. Karena saya ngerasa, data pribadi saya nggak akan saya bocorin kemana-mana. Saya harus melindungi data pribadi saya. Saya bikin tuh asal-asal tuh data saya di dalam website jual beli itu. Rumah saya ada di Papua, padahal saya ada di Jakarta. Terus umur, saya tulis umur tua. Terus alamat, nomor handphone saya asal-asalin supaya melindungi data pribadi saya. Dampaknya apa? Saya beli barangnya nyampe nggak ke saya? Nggak akan gitu loh. Jadi kita memang di satu kondisi kita memang akhirnya diwajibkan untuk memberikan data pribadi kita. Tapi di sisi lain, kepada siapa kita memberikan data pribadi kita itu haruslah orang atau pihak yang terpercaya. Di dalam konteks UU ITE, pihak atau orang ini kita sebut sebagai penyelenggara sistem elektronik. Definisinya penyelenggara sistem elektronik itu luas banget. Saya kasih contoh lah. Paling gampang, kecilin ini bisa dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Karena memenuhi persyaratan nih, kita lihat dari yang balon sebelah kiri. Orang penyelenggara negara, badan usaha atau masyarakat, kecilin termasuk badan usaha. Yang bawahnya nih, yang hijau bawah nih, benar ya, warna hijau ya. Kayak menyediakan atau mengelola atau mengoperasikan sistem elektronik. Pasti sistem VPN itu basisnya pakai sistem elektronik. Nggak ada VPN masih pakai surat-suratan sekarang. Terus yang kanan, kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya sendiri atau keperluan pihak lain. Iya, Kecilin punya user. Saya misal mendaftarkan diri di aplikasi Kecilin,
maka saya menjadi pengguna sistem elektronik dan Kecilin menjadi penyelenggara sistem elektronik. Di antara saya dan Kecilin langsung terbentuk suatu hubungan hukum di mana ada timbal balik, saya memiliki hak, Kecilin memiliki kewajiban, Kecilin memiliki hak, saya memiliki kewajiban. Kita coba next lagi. Nah, penyelenggara sistem elektronik itu dia intinya harus next aja, kita langsung ke bagian perlindungannya. Paling gampang gini, si kewajiban PSE terkait dengan perlindungan data pribadi, Kecilin itu harus mengusung prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Nanti ini bisa lihat lah, teman-teman. Saya nggak mau terlalu banyak bahas mengenai undang-undang gitu. Saya udah dari Senin sampai Jumat bahas masalah hukum, pusing juga gitu. Saya pengen Sabtu kita lebih santai lah diskusinya. Ini pemrosesan data pribadi dia harus ngapain aja gitu. Dia harus secara terbatas, spesifik, terus harus menjamin perlindungan terhadap data pribadi, harus memastikan datanya akurat, harus lengkap, tidak menyesatkan, dan ketika misalnya ternyata nanti data itu diperlukan untuk suatu proses hukum, Kecilin sebagai penyelenggara sistem elektronik itu harus bisa retrieve data-data tersebut dan provide data-data tersebut sebagai evidence yang atau bukti sebagai bukti yang diakui di depan hukum. Next. Nah, yang kedua, dalam semua tindakan terkait dengan perlindungan data pribadi itu ada yang namanya consent, persetujuan. Persetujuan itu adalah terkait dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan itu yang disepakatin. Jadi ketika saya misalnya buka account dengan Kecilin, itu biasanya ada terms and condition. Di situ ada jelasin hak saya sebagai pengguna apa, kewajiban Kecilin sebagai provider apa. Pertanyaan berikutnya, seberapa banyak di antara kita yang membaca terms and condition tersebut? Kalau banyak, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya kalian harus paham. Kenapa? Karena kalau misalnya suatu saat data kalian bocor, terms and condition inilah yang bisa dijadikan dasar kalian untuk misalnya menggugat. Ini saya nggak menyarankan menggugat Kecilin ya. Ini contohnya ceritanya PSE yang lain lah yang digugat lah. Tapi kalau misalnya Kecilin digugat, bisa hubungin Umbra, nggak ada masalah. Kita bisa bantuin. Jadi di sisi lain, terms and condition ini banyak sekali dilupakan, tapi giliran udah ribut, orang-orang mendadak baca. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman. Saya aja yang kerjanya tiap hari bikin kerjaan di bidang hukum, itu pun kadang-kadang malas untuk baca terms and condition. Apalagi kalau misalnya aplikasinya juga saya cuma pakai sesekali aja gitu. Saya nggak terlalu concern mengenai terms and condition ya. Tapi giliran nanti ada masalah, ya saya pasti akan baca terms and condition. Situlah kesempatan saya untuk bagaimana caranya menggugat si PSE. Next. Kita next saja langsung. Jadi prinsipnya tadi dia harus ada prinsip perlindungannya. Kedua adalah mengenai consent. Nanti consent ini ada dua jenis. Kita mungkin nanti bisa bahas aja di diskusi. Ada yang namanya consent yang diberikan secara universal. Ada yang namanya negatif consent. Ini nanti mana yang boleh enggak, mana yang harus dilakukan di Indonesia. Ini banyak banget variasinya. Perdebatannya juga masih berjalan. Apakah di Indonesia itu dikenal ada yang namanya universal consent, artinya ketika saat kita memberikan satu kali persetujuan dianggap kita udah menyetujui keseluruhannya, atau ada yang namanya juga negatif consent. Ini biasanya gini, contohnya gini, kalau Anda tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari, maka Anda dianggap menyetujui terms and condition. Itu contohnya negatif consent. Ini banyak variasinya dan di Indonesia masih banyak perdebatan apakah universal consent dibolehkan, apakah negatif consent juga diperbolehkan. Ini kita coba nanti kalau teman-teman ada yang tertarik, kita diskusi lebih lanjut. Ada juga masalah konsen ini adalah kewenangan bagi kewenangan bagi user untuk mencabut kembali konsennya. Jadi ketika saya sudah memberikan konsen, bukan berarti saya memberikan konsen itu untuk selamanya. Ketika saya merasa sudah tidak cocok dengan aplikasi tersebut atau dengan persyaratan tersebut, saya bisa mencabut konsennya. Next. Ini GDPR, mungkin Liana mau menjelaskan sedikit. Ini menarik juga nih GDPR. Baik, terima kasih Mas Zaka. Untuk GDPR sendiri, sebenarnya memang kita dari Indonesia tidak ada ratifikasi sama sekali ya. Tapi GDPR ini tetap banyak sekali menjadi rujukan dalam setiap penyusunan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, GDPR ini juga kalau misalnya kita lihat dari rancangan undang-undang PDP yang existing, itu juga cukup banyak sekali ketentuan-ketentuan yang bisa dibilang mengadopsi ketentuan yang sudah diatur di GDPR. Misalnya
untuk yang apabila terjadi pelanggaran data, si PSE ini wajib memberitahukan pelanggaran data pribadi dalam kurun waktu 72 jam ke otoritas yang berwenang. Nah, untuk ini tuh masuk ke tadi kewajiban dari PSE untuk memenuhi hak dari pemilik data pribadi, yaitu right to be informed, hak untuk selalu diinformasikan terkait segala hal yang berkaitan dengan pemrosesan data, dari pengumpulannya sampai dengan apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Nah, tadi menarik juga terkait persetujuan, itu memang kalau berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia itu perlu dicek lagi dari PP 71 kan tadi disebutkan bahwa persetujuan itu yang sah adalah persetujuan yang disampaikan secara eksplisit, tidak boleh secara tersembunyi atau atas dasar kekhilafan dan segala macamnya. Nah, kalau di GDPR itu sendiri dia mengatur ketentuan tentang persetujuan itu menjadi lebih khusus lagi ke dalam 6 poin ini. Nah, poin yang pertama ini juga istilahnya sangat penting ya, yaitu harus diberikan melalui suatu tindakan yang jelas dan afirmatif. Nah, maksudnya jelas dan afirmatif di sini, ini berarti untuk pre-tick box, seperti yang ini nih, yang sebelah kanan, ini kan sebelumnya sudah ada dicentang nih, yang I would like to subscribe to updates from Litmus. Nah, ini kan sudah dicentang sebelum si pengisi data melakukan pengisian. Nah, ini yang namanya pre-tick box, dan ini dilarang berdasarkan GDPR. Nah, untuk persetujuan form yang benar, itu harusnya tidak ada lembar-lembar yang sudah dicentang sebelumnya, seperti yang di sebelah kiri. Jadi ini adalah salah satu kriteria atau syarat dari persetujuan yang disarankan oleh GDPR. Kemudian yang kedua, harus mudah dibedakan antara lembar persetujuan dengan syarat dan ketentuan. Jadi biasanya tuh kalau misalnya kita mendapatkan formulir untuk memberikan persetujuan, itu harus dapat kita lihat secara clear mana yang berisikan syarat dan ketentuan yang bisa kita bacakan, dan mana juga yang berisikan lembar persetujuan di mana kita memberikan persetujuan kita secara clear begitu. Selanjutnya yang ketiga, persetujuan itu harus diberikan secara bebas, jadi tidak boleh ada paksaan. Ini cukup jelas ya harusnya ya. Kemudian yang keempat, persetujuan itu tidak boleh rancu dan tidak ambigu. Kemudian yang kelima, permohonan persetujuan harus mudah untuk diakses dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu. Nah, ini sebenarnya juga sudah diatur di PP 71. Tapi kalau di GDPR itu juga ditegaskan lagi bahwa setiap persetujuan yang kita berikan bisa kita batalkan sewaktu-waktu, dan proses pembatalannya itu harus sama mudahnya dengan proses saat kita memberikan persetujuan itu. Jadi nggak boleh dibuat rumit. Jadi kalau misalnya kita mau hari ini membatalkan persetujuan kita terhadap setiap pemrosesan data yang sudah kita approve sebelumnya, itu harus mudah dan tidak dihalang-halangi gitu. Kemudian yang terakhir, persetujuannya juga harus disertai dengan keterangan ya mengenai pemrosesan data. Ini mungkin tadi kurang dijelaskan juga terkait salah satu kewajiban PSE yang tidak kalah penting, yaitu pemenuhan right to be informed dari para pemilik data pribadi. Jadi setiap pemilik data pribadi itu harus selalu diberitahukan terkait segala jenis apa saja yang dilakukan terhadap data pribadi yang telah kita berikan pada PSE. Nah, untuk keterangan mengenai pemrosesan data ini, biasanya ya, paling kurang itu berisikan jenis data apa saja yang diproses, kemudian cara pemrosesannya seperti apa, lalu ada juga alasan dan tujuan pemrosesan data, terus biasanya ada juga durasi atau jangka waktu pemrosesan data atau penyimpanan data di PSE-nya. Kemudian kita lanjut. Oh ya, ini ada standar format persetujuan menurut GDPR ya. Bisa dilihat, ini untuk keterangannya juga sudah ada duration, yaitu 6 months. Kemudian ada contact details-nya juga, sudah cukup jelas, axiom, dan ada alamat. Lalu ada tujuan pemrosesan datanya juga, untuk apa saja, dan details atas hak-hak apa saja sih yang bisa kita exercise di dalam pemberian data ini. Lalu juga jelas untuk pemberian
persetujuan itu juga tidak ambigu dan ada specific affirmative action. Ini tidak boleh yes by default, jadi ini udah ada off-nya dulu. Kita kalau misalnya mau memberikan persetujuan harus kita on dulu. Lalu ini juga ada granular opt-in for several purposes. Jadi kita di sini boleh memilih untuk memberikan persetujuan terhadap beberapa opsi, tapi kita juga boleh tidak menyetujui beberapa opsi lainnya. Begitu. Mungkin Mas Zaka mau nambahin dulu, Mas Zaka? Baik, kita bahas GDPR itu kenapa, jadi relevansinya apa dengan hukum Indonesia. Prinsipnya gini, GDPR itu berlaku untuk semua perusahaan juga yang memiliki hubungan dagang dengan Uni Eropa. Jadi misalnya kecil ini mau ekspansi ke Uni Eropa ya, mau nggak mau harus tunduk terhadap GDPR ini gitu. Dan juga banyak sekali aturan-aturan dari GDPR ini yang akan diadopsi di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kita next deh, langsung. Next. Nah ini apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya data pribadi kita bocor gitu? Ada beberapa cara. Ada yang kita bisa melalui proses pidana dan juga ada yang melalui proses perdata. Kalau pidana itu prinsip gampangnya gini, yang akan nanti menuntut dan memproses lebih lanjut itu adalah kepolisian, kejaksaan. Kalau perdata itu kita sebagai pribadi yang merasa dirugikan itu bisa langsung memproses. Kalau saya ditanya, saya orangnya nggak suka ribut-ribut di pengadilan. Dan juga saya nggak terlalu suka orang yang nggak dendam untuk memidanakan orang lain, saya akan memilih melalui jalur perdata. Kalau misalnya data pribadi saya dibocorkan atau saya mengalami kerugian. Kenapa? Karena di konteks perdata itu saya bisa langsung menuntut ganti rugi, di mana ganti ruginya itu akan masuk ke duit saya, ke uang saya pribadi gitu, ganti ruginya. Sedangkan kalau konteksnya di pidana, itu orangnya udah dipidana, terus nanti kalaupun bayar denda, dendanya masuk buat keuangan negara. Saya sebagai korban nggak dapat apa-apa, cuma dapat rasa puas sudah berhasil menjerumuskan orang ke dalam penjara. Nah itulah yang kita paradigmanya harus kita perbaiki, bahwa kalau memang kita mengincarnya ganti rugi secara komersial ya, lewatin jalur perdata. Tapi kalau misalnya kebetulan punya dendam pribadi nih sama pihak yang ngebocorin, bisa misalnya yang penting dia masuk penjara nih gitu, biar ngerasain penjara kayak gimana gitu. Itu prosesnya masuk ke proses ranah pidana. Itu ada dua proses terkait dengan perlindungan data pribadi. Next, ini kita skip aja, langsung coba ke contoh kasus karena waktunya juga terbatas. Nah ini ada contoh kasus nih yang paling terkenal ya, salah satunya mengenai skandal Cambridge Analytica. Ini mudah-mudahan teman-teman pada aware kasus ini, karena ini walaupun kasusnya ramainya banget di Amerika, bukan nggak mungkin ini kejadian juga di Indonesia, khususnya nih menjelang pilkada. Kenapa? Nanti coba lihat next. Jadi kasus Cambridge Analytica ini pada dasarnya adalah memanfaatkan data pribadi yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dari data tersebut itu bisa diketahui preferensi atau ya preferensi pilihan calon pemilih, dan juga calon pemilih ini bisa diarahkan psikologisnya untuk memilih calon tertentu. Sounds familiar? Ya mungkin ini sebenarnya udah terjadi juga di Indonesia. Karena kalau misalnya teman-teman, paling gampang gini deh, di algoritmanya Google itu adalah kalau misalnya teman-teman suka membrowsing salah satu tokoh politik tertentu, maka secara nggak langsung Google akan memprovide berita-berita tentang data tokoh politik tersebut. Atau bisa juga misalnya banyak banget di aplikasi di Facebook tuh yang kayak bagaimana karakteristik kamu sebenarnya, terus apa makanan yang cocok buat kamu. Nah, itu kan kadang-kadang di Facebook kita main ikut-ikut aja, main klik-klik aja, padahal kita nggak tahu kita sharing data pribadi kita banyak banget ke situ. Dan buat orang-orang yang punya ilmunya, data scientific gitu, punya data science gitu, orang-orang data science itu bisa mengolah data tersebut, bisa melihat preferensi politik seseorang, dan itu akhirnya bisa ditargeting. Contohnya misalnya gini, saya hobi banget nih ngepost berita Jakarta banjir, terus Jakarta macet. Hobi banget itu, bisa sehari tuh 5 di Facebook saya post tuh, Jakarta banjir, Jakarta macet, ada jalanan bolong saya fotoin, nih lihat jalan di Jakarta bolong-bolong gitu. Itu orang bisa tahu kan, pasti preferensi saya adalah against terhadap petahana yang ada saat ini. Nah dari situlah maksudnya kita kadang nggak sadar membagikan data pribadi sampai dengan data pribadi itu dieksploit sama seseorang dan dimanfaatkan sama orang lain. Kita next juga. Ini juga nih kasus Rupiah Plus, ini pinjaman online nih. Banyak orang yang KTP-nya dipinjam sama orang lain, dipakai untuk pinjaman online, udah kejadian baru ribut-ribut.
intinya apa ya? Jangan pinjemin data pribadi kita atau kita lindungi data pribadi kita, jangan sampai dimanfaatkan sama orang lain untuk keperluan yang kita nggak tahu gitu. Next. Nah, yang terakhir, kasus kebocoran data Tokopedia. Ini bahkan kalau lihat di paragraf terakhir, atas kebocoran data tersebut, Tokopedia digugat bersama Menkominfo oleh Komunitas Konsumen Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ini artinya orang-orang ini dia kalau dilihat ini dia perdata nih. Kalau dilihat jenis gugatan, dia melakukan gugatan perdata. Artinya dia mengincar ganti rugi secara komersial. Dia bukan mau memproses si Tokopedia menggunakan kasus pidana. Nah, ini data bocor Tokopedia, ada orang-orang menggugat karena merasa dirugikan. Saya nggak tahu nanti bagaimana orang-orang yang merasa datanya dirugikan ini membuktikan dia benar-benar mengalami kerugian dari bocornya data dari Tokopedia. Nah, yang menarik adalah bagaimana sebenarnya Tokopedia atau nanti PSE bisa mendefense dari gugatan orang-orang ini. Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa saya nggak akan bayar ganti rugi, kalian nggak bisa minta ganti rugi ke saya. Inilah menariknya konteks bagaimana nanti di satu sisi seorang konsumen merasa dirugikan, dia meminta ganti rugi, tapi di sisi lain penyelenggara jasa juga mempunyai defense bagaimana cara penyelenggara jasa itu bisa membuktikan bahwa dia tidak kebocoran itu bukan karena dia dan juga dia akhirnya tidak ganti rugi. Saya kasih tahu aja salah satu caranya itu caranya satu aja ya, jangan banyak karena ini ilmunya dari Umbra nih gitu. Ini jualan saya gitu untuk mendefense PSE ini gimana caranya supaya PSE-nya nggak kena. Salah satunya gini, PSE tersebut harus membuktikan bahwa PSE tersebut telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data. Bagaimana cara membuktikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data? Gampang caranya, yaitu menunjukkan bagaimana dia menjaga sistemnya. Apakah secara periodikal sistemnya dilakukan audit yang terukur oleh pihak ketiga yang memiliki akreditasi, dan juga dia harus membuktikan bahwa kebocoran yang terjadi pada Tokopedia itu bukan karena kesengajaan ataupun bukan karena kelalaian dari Tokopedia. Jadi sepanjang dia bisa membuktikan tersebut, defense-nya dia menjadi sangat kuat. Silahkan kalau misalnya ada yang tertarik ilmunya, cara-cara yang lainnya, bisa bergabung di Umbra atau nanti nanya Umbra. Kira-kira seperti itu. Saya rasa waktunya sudah cukup buat kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari pembicara pada sesi pertama dari webinar pada kali ini, yaitu dari Pak Ahmad Zakaria dan juga Ibu Lena Leonardo, SH. Terima kasih untuk kesempatannya, dan langsung saja kita masuk kepada seminar sesi yang kedua, yaitu kita undang pada Bapak Damar Juniarto yang akan membicarakan tentang perlindungan data pribadi pula. Namun melihat dari segi perspektif tadi kalau kata Pak Ahmad Zakaria, mungkin banyak masyarakat yang sudah lebih juga banyak melaporkan pada lembaga-lembaga seperti SafeNet ini karena memang mengadvokasi, dan sudah banyak sekali kasus juga yang diadvokasi di SafeNet pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja Pak Damar saya berikan persilakan juga waktu dan tempat pada kesempatan kali ini. Silakan Pak. Baik, selamat siang. Salam damai sejahtera, berkah dalam buat semuanya. Semoga pertama-tama kesempatan ini saya gunakan untuk menyapa semua yang ada di webinar ini. Dengan ucapan puji syukur kalau kita sekarang semua dalam keadaan sehat, bebas dari virus corona, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit COVID-19 ini. Yang kedua, saya sungguh merasa terhormat diundang menjadi narasumber webinar ini. Terima kasih atas undangan dari kecilin.id. Juga saya senang punya teman baru, teman-teman dari Umbra, Kak Zaka dan Kak Leana ya. Jadi biar sama. Juga Kak Sandi Priyatna yang akan bicara nanti setelah saya. Saya ingin berbagi masukan sebagai praktisi yang setiap hari bergulat dengan teknologi digital dalam kelindahannya dengan pemenuhan hak asasi. Nah, ini mungkin berkaitan dengan SafeNet atau Southeast Asia Freedom of Expression Network. Itu adalah perkumpulan pembela kebebasan berekspresi di Asia Tenggara yang berdiri di tahun 2013 dan kantor kami ada di Denpasar, Bali. Visi misi SafeNet itu kami ingin melindungi hak digital warga di kawasan Asia Tenggara. Dan dalam kaitan dengan melindungi hak digital tersebut, berarti kami fokus pada hak warga atas akses informasi. Lalu yang kedua, hak
untuk berekspresi, dan yang ketiga hak warga untuk merasa aman di internet. Saya rasa dalam webinar kali ini irisannya ada di tiga-tiganya, dan lebih kuat nanti mungkin di hak warga untuk merasa aman. Nah, saya akan memulai presentasi saya dengan satu kata kunci tentang data atau data pribadi. Boleh next. Kalau kita bicara soal data, sebetulnya kita mau tidak mau akan erat membicarakan ini dalam konteks data sebagai politik data. Jadi bahwa data itu di zaman abad digital ini bukan lagi sekadar sekumpulan informasi, tetapi dia punya makna yang lain. Yang pertama yang kelihatan adalah dalam ranah ekonomi, dalam ranah ekonomi hari ini atau ekonomi digital, data ini sudah jadi minyak baru yang menggerakkan bisnis berbasis teknologi ya. Jadi semakin banyak data yang bisa ditambang, semakin banyak keuntungan yang bisa didapat. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara dengan data, itu juga terkait dengan bahwa data bisa menjadi senjata. Semakin banyak data yang dibagikan, semakin rentan kita untuk diserang oleh orang lain. Begitu juga dalam ranah menyampaikan pendapat, ketika kita menggunakan lebih banyak teknologi digital untuk menyampaikan informasi, di situ juga ada perang informasi yang melibatkan dengan data. Jadi data di hari ini agak berbeda dengan konteks-konteks di tahun lalu ketika teknologi digital belum masuk, dan apalagi di zaman COVID ini kita semakin erat dengan teknologi digital ya. Boleh selanjutnya. Kenapa data menjadi begitu berharga, dan ini yang paling penting sebetulnya konsepsi dasar ini. Cara belajar sederhana untuk bisa mengerti kenapa data begitu berharga di era digital adalah ingat masalah kecil kita ya, atau anak-anak kita lah lagi main Lego. Saya karena punya anak jadi lebih mudah mencari relevansi, tapi mungkin teman-teman yang di sini yang belum menikah ya ingat aja dulu waktu kecil. Lego itu seperti apa sih waktu kita main, kan semua berantakan. Tapi kemudian setelah dia dipilah, disortir, dan disusun berdasarkan warna dan juga bentukannya, maka dia begitu disusun dia akan menjadi suatu bentuk. Dan dalam hal ini ketika data disusun menjadi satu bentuk, dia akan membentuk jati diri seseorang. Jadi kalau tadinya berantakan, tetapi kalau di semua informasi keping-keping informasi itu disusun, maka dia makin menyerupai diri seseorang. Nah, disinilah data menjadi begitu berharga. Next. Karena begitu kita bicara data hari ini, maka kita bicara tentang profil diri kita. Seberapa banyak informasi yang kita berikan di ranah digital yang dikumpulkan orang lain, dan ketika itu diprofiling, itu akan semakin mendekati jati diri kita sebagai kita pemilik datanya sehari-hari. Yang tidak menggunakan, yang dalam sehari-hari sebetulnya kita berada dalam dunia yang nyata ya, kita berkomunikasi dengan orang lain dan lain sebagainya, tapi dalam digital kita seperti punya wujud yang makin menyerupai diri kita kalau kita memberikan data semakin banyak. Nah, harap dipahami ketika profil informasi itu sudah menjadi jati diri kita, dia punya nilai guna dan nilai tukar. Setiap Forbes di tahun 2016 mengatakan bahwa setiap 10% kenaikan jumlah data konsumen itu senilai pertambahan profit atau pertimbangan keuntungan senilai 6,5 miliar dolar. Jadi ini konkret. Data-data yang dikumpulkan itu memang sumber keuntungan. Sehingga kalau kita kemudian melihat data global, boleh next-nya, setiap hari ada 2,5 kuantilion bit data yang dibagikan oleh pengguna internet ya di seluruh dunia. Dan Indonesia sendiri dengan total populasi yang ada sekarang dan 5 juta penggunanya, kan membagikan data-data itu di internet maupun di sosial media. Nah, siapa yang akan diuntungkan dengan data-data yang dikumpulkan tersebut? Jadi kita pemilik data, kita memberikan data itu dikumpulkan oleh pihak lain mendapatkan keuntungan. Bayangkan jumlah keuntungan yang akan didapat oleh mereka yang mengumpulkan data tersebut. Jadi inilah kata kuncinya kenapa data itu menjadi begitu berharga dan saya rasa krusial dalam persoalan ekonomi. Tetapi juga ya tadi ada aspek keamanan yang penting juga ketika kita membagikan data juga ada resiko kita menjadi
data-data tersebut digunakan sebagai senjata untuk menyerang diri kita. Next-nya. Saya akan coba membantu membuka pikiran teman-teman untuk bisa melihat lebih dalam praktek-praktek yang lebih apa yang terjadi ya di dalam perusahaan teknologi digital. Ada satu film yang baru-baru ini sempat ramai dari Netflix, judulnya The Social Dilemma. Jadi teman-teman mungkin bisa nonton itu di Netflix. Saya bukan promosi, tapi karena memang kebetulan adanya di platform itu ya. Tapi bisa dicari di tempat lain. Nah, ada satu peneliti namanya Shoshana Zuboff, dia menulis The Age of Surveillance Marketing. Dan dia mengatakan bahwa selain negara, sekarang korporasi menjadi pihak yang mengintrusi data pribadi warga. Jadi dia mengumpulkan data-data tersebut dalam kepentingan profiling tadi untuk mengerti ya, sebetulnya nih siapa sih Damar Juniarto itu ya, siapa sih, apa yang dia butuhkan, apa yang dia belanjakan, lalu apa yang dia katakan atas suatu produk. Dan dari situ dia akan mengolah semuanya sehingga menjadi sebuah sarana dia untuk bisa mendekatkan diri kepada para konsumennya. Itulah yang disebut dengan surveillance marketing. Ketika kita masuk ke dalam sebuah layanan, dan layanan itu memberikan janji bahwa hidup kita akan lebih mudah, karena produk dan jasanya yang ditawarkan itu sangat memudahkan kita untuk kita transportasi, untuk kita pesan makanan, untuk kita melihat film ya seperti Netflix tadi, atau kita misalnya mendapatkan janji-janji yang lain, tetapi kita sebetulnya kita harus ada trade off. Kita memberikan bayarannya adalah kita memberikan data kita secara sukarela. Nah, ketidaksadaran bahwa ada praktek pengumpulan informasi seperti ini yang kemudian menjadi sebuah kritik yang paling besar dalam film The Social Dilemma, ketika itu tidak dinyatakan secara tegas ya, tidak dinyatakan secara transparan. Ketika kita menggunakan sosial media, ketika kita menggunakan layanan-layanan seperti Gojek gitu misalnya, ini tidak disampaikan secara jelas sebetulnya data-data itu dikumpulkan untuk keperluan apa? Apakah untuk keperluan kita sebagai pemakai, atau memang ini satu keperluan yang nanti dipakai oleh para pengumpul data itu untuk keperluan mereka mengembangkan bisnisnya yang kita tidak tahu data itu digunakan untuk apa. Misalnya dalam satu hal praktek-praktek ini kan kita bisa lihat dengan lihat permission dari setiap apps ya. Kadang-kadang suka lucu gitu, kita melihat satu aplikasi keperluannya hanya untuk transportasi, tapi kok dia butuh akses ke foto dan galeri foto kita untuk apa ya? Atau misalnya kita bisa lihat di tempat lain ada izin-izin yang mereka mintakan kepada kita, tapi kita seringkali bertanya-tanya ini sebenarnya buat apa hal-hal ini dimintakan oleh mereka. Permission app itu hanya salah satu yang paling kelihatan, tetapi yang paling menakutkan sebetulnya kalau kita bisa melihat bagaimana paten-paten yang didaftarkan oleh para perusahaan platform, itu akan membuka selubung tentang praktek surveillance marketing ini, karena mereka mendaftarkan paten-paten penggunaan sensor-sensor yang berkait dengan alat-alat yang kita gunakan. Bagaimana Facebook misalnya menghitung berapa lama waktu kita ketertarikan kita pada sebuah iklan yang muncul dalam feed. Itu dihitung sebagai sebagai cara mereka untuk melihat sebetulnya orang ini berminat pada satu produk atau tidak. Next. Nah, saya rasa dengan kenyataan ini, dan kita juga bisa melihat bahwa hari ini berbeda dengan zaman-zaman ketika teknologi digital belum begitu erat dengan kehidupan kita, kita mungkin akan sepakat bahwa sekarang ini masanya ketika dunia cyber itu diperlakukan seperti orang-orang zaman dulu memperebutkan soal tanah, air, dan udara, dan ruang angkasa. Dulu orang ribut untuk menguasai siapa penguasa dari internet ini. Sementara kita tahu dalam sejarahnya dunia cyber ini kan sebetulnya banyak sekali pihak yang terlibat di situ. Di Indonesia internet datang bukan dari negara pertama kali, justru datang dari pihak swasta.
Lalu dikembangkan oleh akademisi di ITB ya, Prof. Ono Purbo. Jadi awal-awal seperti itu, tapi kan sekarang kita tidak bisa bicara lagi bahwa internet itu miliknya Ono Purba dan teman-teman ISP gitu. Malah yang kelihatan justru praktek duopoli ya, Facebook dan Google itu sangat menguasai sekali internet di Indonesia dan di dalamnya bisnis-bisnis di dalamnya, sehingga kita berhadapan dengan suasana yang disruptif. Nah, posisi warga bagaimana dalam konteks yang seperti ini? Karena kalau kemudian negara dan juga korporasi memiliki kepentingan yang kuat dan dia mengontrol lebih kuat, posisinya apakah hanya pasrah, ataukah kita bisa menuntut sebuah hal-hal prinsipal yang harus dilindungi. Nah, inilah pentingnya kita melihat, boleh next? Inilah pentingnya kita untuk melihat lagi bagaimana hak privasi tersebut. Jadi, ini bukan sesuatu hal yang mudah, mengingat bahwa kata kunci dari privasi itu adalah tentang kontrol. Kita memiliki lagi kontrol terhadap apa saja yang akan kita bagikan dan apa saja yang perlu diketahui oleh orang lain. Jadi kalau kontrol itu sudah harusnya diakui haknya, bahwa kita bisa mengontrol itu semua. Tapi kalau kita tidak bisa dalam situasi yang di ujung tanduk ya, dan makanya dalam peraturan kita butuh peraturan perlindungan data yang bisa menjaga keseimbangan antara inovasi dan pembangunan ekonomi yang berbasis digital seperti sekarang dengan semua kepentingannya. Jadi kepentingan di belakangnya misalnya investasi, kepentingan di belakangnya adalah bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang lebih baik, tetapi di sisi lain juga dia mengimbangi hak privasi dalam sisi kontrol tadi, sehingga orang diri pribadi itu tidak dirugikan ketika berhadapan dengan praktek-praktek surveillance marketing, tidak dirugikan dalam praktek-praktek adanya serangan-serangan digital. Next. Nah, bagaimana cara terbaik untuk bisa mengatur ini di dunia? Jadi ini kan problem global ya. Kita bisa melihat bahwa lambat laun negara-negara itu mulai mengatur, membuat regulasi perlindungan data pribadi. Yang menarik adalah sebuah negara dianggap memiliki peraturan perlindungan data pribadi hanya jika negara tersebut memiliki undang-undang yang komprehensif mengatur tentang perlindungan data pribadi sesuai dengan standar internasional yang relevan. Jadi standar internasional yang relevan itu nanti saya bisa berikan acuannya. Lalu yang kedua, ada cara untuk menegakkan prinsip perlindungan tersebut. Nah, ketika dua hal ini dipenuhi, maka kita bisa mencoba menginspeksi dari 130 negara yang mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Privasi dicek di tahun lalu ya, November 2019, berapa sih sebetulnya betul-betul komprehensif mengatur sesuai standar internasional. Lalu yang kedua, ada cara penegakan. Dan kita bisa lihat juga nanti secara spesifik sesuai permintaan dari kecilin.id, bagaimana di ASEAN, berapa banyak sebetulnya perlindungan media ini. Secara detail, saya sodorkan dalam bentuk tabel, dan nanti saya akan ada koreksi sedikit untuk beberapa hal. Nah, Indonesia memang belum ada undang-undang yang komprehensif. Dan tadi Mas Zaka sudah mengatakan bahwa ada aturan-aturan yang lain di bawahnya, tapi mulai dari Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016, lalu ada PP 82 tahun 2012 yang kemudian direvisi menjadi PP 71 tahun 2019 tadi dirincikan, dan bahkan di dalam Undang-Undang ITE sendiri sebetulnya sudah ada tentang sedikit tentang data pribadi, tapi sayangnya ini tidak komprehensif. Dan kemudian kalau dilihat siapa lembaga penegakannya, ini Kominfo. Yang akan berbeda sekali misalnya coba kalau kita dengan negara-negara yang sudah betul-betul membuat satu undang-undang yang komprehensif, katakanlah seperti Malaysia. Malaysia sudah punya Personal Data Protection Act
di 2010, dan lembaga penegakannya adalah lembaga yang berdiri sendiri, yang disebut dengan Departemen Perlindungan Data Pribadi. Lalu kita bisa juga lihat next-nya, boleh ditunjukkan. Di Singapura itu juga sudah punya hal yang sama, yang disebut dengan Personal Data Protection Act tahun 2012, dan baru diterapkan 2 tahun kemudian di tahun 2014. Tapi lembaga penegakannya adalah Komisi Perlindungan Data Pribadi. Karena apa? Kita semua tahu dalam prakteknya, regulasi perlindungan privasi ini akan hanya jadi macan kertas kalau tidak ada lembaga penegakannya. Dan ini yang paling penting sebetulnya, nanti kita melihat, menginspeksi secara baik apakah Indonesia akan menuju ke seperti ini, pengaturan yang baik, ya, seperti yang diharapkan tadi, atau sebetulnya kita masih punya semoga tidak terlalu cepat ya dalam menjelaskan. Prinsipnya ini perlindungan hak atas privasi itu mencakup hal yang cukup luas. Jadi tidak hanya sekedar data sebagai properti, tapi juga memperlihatkan bahwa ini ada aspek individu, ada aspek personal, ada aspek atas rasa aman. Jadi tidak hanya sekedar bicara bahwa data ini adalah barang yang kalau dicuri kemudian orang bisa menuntut ganti rugi. Enggak seperti itu. Tapi dia juga menghargai bahwa ketika sesuatu itu diambil, hilang rasa aman dan orang merasa takut. Nah, next. Saya rasa tantangan yang paling besar adalah potret situasi hari ini tidak berubah. Tadi sudah diberikan contoh-contohnya yang terbaru ya, tapi kita bisa melihat potret-potret ini di dalam koran atau media sudah jelas-jelas dikatakan bahwa data pribadi, data digital pengguna belum dilindungi, lalu dijual dengan sangat murah, Rp16 per data gitu ya. Bahkan ditawarkan di banyak lapak-lapak di komersil ya, dijual gitu ya. Ini kan luar biasa menurut saya. Ada sesuatu potret yang suram menurut saya ketika bicara tentang data praktek jual beli data. Sekalipun misalnya tadi sudah ada undang-undang peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang bisa digunakan oleh para lawyer, tapi ini potretnya adalah seperti ini. Ini menjadi problem serius. Nah, bagus bahwa next dalam perkembangannya pemerintah mulai tanggap dan sudah mensubmit rancangan perlindungan data pribadi ke DPR untuk disahkan, karena ini masuk dalam prolegnas. Tetapi sampai September 2020, berarti di bulan ini ya, ini belum tuntas. Jadi baru disepakati untuk tetap berada dalam prolegnas 2020, tetapi gambarannya geser. Tadinya diperkirakan bulan Oktober akan selesai, tetapi sekarang bergeser ke bulan November, berdasarkan berita di tanggal 1 September 2020. Nah, kita patut menaruh perhatian pada pembahasan undang-undang perlindungan data pribadi ini karena beberapa hal. Kalau tadi disampaikan bahwa GDPR ya, GDPR ini kan berarti ini ya. Saya sudah pelajari tentang GDPR, lalu juga saya sudah pelajari tentang juga bagaimana unlawful profiling, itu salah satu yang tadi saya ungkapkan di sana. Sangat menarik bahwa kalau kita perbandingkan secara teliti antara GDPR dan juga rancangan perlindungan data pribadi kita, masih banyak PR yang harus diperbaiki. Misalnya gini, dalam GDPR itu individu itu tidak bisa dikenakan GDPR. Jadi yang dikenakan dalam subjek hukum di GDPR itu adalah entity yang sifatnya adalah business entity. Lalu yang kedua, bahwa ada pengecualian-pengecualian. Jadi pengecualian misalnya UMKM ya, kalau bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggrisnya SME, itu tidak dikenakan, dikecualikan untuk bisa kena GDPR. Karena apa? Karena sanksinya yang sangat berat.
penaltinya yang sangat berat, 4% dari penghasilannya dia harus diberikan jika dia terbukti salah. Lalu ada perkecualian juga ketika kita bicara dengan GDPR, perkecualiannya adalah pada perusahaan-perusahaan media. Karena perusahaan-perusahaan media tidak bisa dikenakan dengan ini dengan alasan yang kurang lebih sama. Jadi ada perkecualian-perkecualian yang saya rasa itu tidak ada dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita. Sehingga kita perlu awasi dengan baik, termasuk juga mengawasi bagaimana jangan sampai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi the next Undang-Undang ITE. Udah pusing kepala saya ngurusin Undang-Undang ITE, korban-korbannya, jangan sampai kemudian kita punya regulasi baru, harapannya untuk melindungi warga, tapi kemudian malah perusahaan kecil seperti kecilin.id dapat tuntutan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus bayar 70M. Gimana tuh nanti nasibnya? Oke, itu aja dari saya. Semoga ini bisa menjadi diskusi yang menarik. Kiranya perlu tentang SafeNet bisa membuka website tersebut dan menghubungi email tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Damar Juniarto yang sudah memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana hak perlindungan maupun tadi hingga ke politik perlindungan data pribadi yang ada di ASEAN pada saat ini ya. Dan selanjutnya mungkin pembicara terakhir kita kepada Mas Andi Priyana, saya persilakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan materi kita yang ketiga pada sore hari ini. Dipersilakan Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Jericho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang menuju sore lebih tepatnya. Suatu kehormatan dan suatu kebanggaan juga buat saya bisa satu panggung di Zoom meeting ini bersama Pak Ahmad Zakaria dan juga Bu Leana serta Pak Damar. Di sini saya akan cerita sedikit saja dari kecilin VPN Plus. Oke. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Sandi Priyatna, saya Head of Product di Kecilin, dan salah satu produk yang ada di Kecilin adalah Kecilin VPN Plus, dan produk lainnya adalah Kecilin API, yang mana Kecilin API ini lebih dipakai ke B2B-nya. Oke, Kecilin sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fania, lebih tepatnya adalah startup yang berfokus pada bidang compressing data, dan Kecilin ini didirikan pada tahun 2018 lebih tepatnya, dan dengan misi menciptakan kesetaraan dalam tingkat akses informasi yang kaya, which is keterbatasan untuk akses telekomunikasi data. Kami sendiri dapat menyediakan teknologi untuk compressing data yang lebih mulus dan juga efisien, serta teknologi yang lebih canggih. Oke, selanjutnya di sini adalah apa itu VPN? Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan yang namanya VPN ya. VPN sendiri adalah Virtual Private Network. Nggak asing mungkin dengan VPN yang gambarnya oranye mungkin ya. Oke. Terus VPN yang gambarnya itu kelinci gitu. Terus nah, VPN sendiri adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses situs, mengakses server tapi melalui jaringan yang lain gitu. Dan di sini dengan kata lain VPN ini adalah menghubungkan komputer kita, ponsel kita ke perangkat lain dan juga ke server yang lain untuk menggunakan koneksi lainnya. Dan di bawah ini, di gambar ini adalah ada contoh dari kita, komputer device kita, menghubungkan ke internet, tapi melalui VPN. Dan di sini ada perantara VPN, yang mana lebih aman. Dengan VPN ini, teman-teman biasanya VPN ini digunakan di beberapa government juga untuk mengamankan suatu data dalam perusahaan. Oke. Selanjutnya adalah apa kegunaan dari VPN? Nah, pertama kegunaannya adalah melindungi data pribadi yang ditransfer melalui public Wi-Fi. Kayak misalnya gini, kalau misalnya dari kita yang biasa nongkrong di kafe, yang biasa di restoran, itu biasanya kita menggunakan Wi-Fi ya. Nah, Wi-Fi di beberapa tempat itu ada beberapa yang aman dan juga ada yang tidak aman. Dan untuk mengatasi hal tersebut, cara amannya adalah kita menggunakan VPN, yang mana jaringan tersebut tidak dapat dimonitoring oleh si pemilik Wi-Fi, tapi VPN-nya di sini VPN yang terpercaya ya, bukan VPN yang abal-abal juga. Dan di sini yang kedua adalah melindungi pengguna dari hotspot Wi-Fi yang tidak meyakinkan, misalnya hotspot yang tidak dikenali dan juga hotspot teman mungkin ya. Oke, selanjutnya adalah
menyembunyikan aktivitas kita ketika kita browsing untuk penjelajahan pengguna yang ingin memantaunya. Di sini ada user biasanya ingin memantau kita ketika kita menggunakan Wi-Fi public. Oke, selanjutnya di sini adalah ada beberapa aplikasi yang digambar ini. Ada Instagram, ada Facebook, YouTube, Netflix. Pasti teman-teman di sini nggak ada yang mungkin nggak pakai salah satu aplikasi. Misalnya Instagram. Instagram biasanya digunakan untuk membuka beberapa gambar, membuka beberapa video, dan Facebook juga sama. Biasanya dari grup juga. Dan di YouTube, di YouTube biasanya teman-teman yang sering streaming, biasanya teman-teman yang sering juga nonton video, beberapa video, dan di Netflix yang biasanya nonton film. Nah, sadarkah teman-teman semua biasanya ketika teman-teman menggunakan semua yang ada di sini, medianya, aplikasinya, itu sangat membuang kuota. Kayak misalnya gini, Instagram sendiri itu lebih boros ya, ketika menggunakan Instagram, banyak video, banyak gambarnya, di Facebook juga sama, YouTube, serta Netflix, dan cara ampuhnya adalah perkenalkan, ini adalah Kecilin VPN Plus, salah satu produk dari Kecilin, yang mana VPN ini dapat membantu pengguna dalam melakukan penghematan data. Nah, pengguna dapat menjelajah di internet secara pribadi tanpa khawatir tentang penggunaan data internet dengan adanya teknologi kompresi canggih yang kami buat sendiri, dan kami memberikan paket data yang termurah dan tercepat hingga 50%. Nah, Kecilin VPN Plus ini lebih aman, lebih cepat, dan juga tentunya lebih sangat menghemat keuangan teman-teman semua. Oke, nah apa sih fitur dan kegunaan dari Kecilin VPN Plus? Yang pertama, kita lebih hemat dan juga lebih aman. Koneksinya aman, cepat membuat pikir kita tentang penggunaan data internet. Nah, teman-teman nggak khawatir lagi tentang kita sering menghabiskan uang untuk beli kuota misalnya. Nah, di sini kita lebih hemat ketika kita menggunakan Kecilin VPN Plus. Dan yang kedua adalah memberikan kinerja yang terbaik. Dan harganya juga cukup murah, hanya Rp5.000 untuk per bulannya. Dan yang ketiga adalah koneksi yang sangat cepat. Di sini nggak kalah cepat ketika teman-teman biasanya menggunakan aplikasi VPN dari VPN lain, biasanya dari server luar, misalnya dari Singapura, itu ada juga yang lambat ya koneksinya. Nah, kalau di Kecilin VPN ini lebih cepat koneksinya. Yang keempat adalah stay secure, penggunaannya lebih aman, karena kita banyak beberapa fitur yang kita enkripsi dan juga kita mengamankan beberapa endpoint yang ada seperti URL-nya ketika pengaksesan datanya. Dan jangan takut lagi untuk personal data informasi, kita mengamankan dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana menggunakan Kecilin VPN dengan aman? Yang pertama, teman-teman mendownload aplikasi VPN di Play Store dan menggunakan pembayaran yang ada pada aplikasi. Teman-teman semua juga jangan menggunakan third party, pihak ketiga untuk meng-crack-nya. Karena di sini merugikan kita dan juga sisi lain merugikan kalian juga karena dapat banned nantinya. Oke. Nah, nyambung dengan pemateri sebelumnya, jika sebelumnya dari Pak Ahmad Zakaria dan Bu Leana membahas tentang kasus mengatasi pelanggaran data pribadi, dan Pak Damar sendiri hak atas perlindungan hak personal data. Nah, di sini kita tidak ada lagi daftar pada aplikasi karena kita langsung sistemnya, dan kita menggunakan third party dari OpenVPN, yang mana OpenVPN ini lebih terkenal dalam bidang teknologinya, VPN-nya. Dan yang ketiga, kita no sniffing user data. Dan yang keempat, kita tidak menyimpan credit card pada aplikasi. Kita menyetujui pada Play Store Console, yang mana semua pembayaran dilakukan pada Google Play Console semuanya. Oke, nah ini adalah beberapa tim behind Kecilin. Ada Pak Farel dari CEO dan juga foundernya, ada Pak Alexander Rusli, ada Pak Monovan Sakti Jayakusuma, ada Pak Toto Sugiri, dan juga Pak Hadi Wenas. Dan harapan kami di sini adalah kami ingin Kecilin VPN Plus menjadi VPN yang lebih aman, yang dapat mengamankan data pengguna dengan baik, tapi dengan sisi lain, VPN Plus ini dapat menjadi VPN yang lebih cepat dan juga lebih menghemat paket data, sehingga kami dapat bermanfaat apalagi dalam era pandemi saat ini. Oke, mungkin singkat aja.
di samping kanan ini ada kode untuk teman-teman semua mendownload aplikasi dari VPN Plus, Kecilin VPN Plus, dan di atas ini adalah redeem code untuk mendapatkan free 14 hari akses dari Kecilin VPN Plus. Dan cukup sekian, saya kembalikan ke moderator, Mas Jericho. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andi Priyatna yang sekaligus menutup sesi pemaparan materi oleh pembicara pada sore hari ini. Dan untuk selanjutnya, saya akan buka pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum nanti akan saya simpulkan hasil dari diskusi pada sore hari ini, saya persilakan kepada para penanya apabila ada pertanyaan, silakan untuk mengetik izin bertanya di kolom chat, dan nanti akan saya persilakan jika memang ada pertanyaan. Untuk pada Bapak Ibu, dipersilakan. Sejauh ini dari kolom chat ini belum terdapat ada pertanyaan dari peserta. Diharapkan kepada peserta apabila memiliki pertanyaan, nantinya untuk bisa mengajukan di kolom chat di bawah. Oke, kalau memang sambil menunggu dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh para peserta, mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Saya selaku moderator mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan kepada pembicara terkait dengan perlindungan data pribadi. Sebenarnya dalam Perkominfo nomor 20 tahun 2016, di situ apabila kita meneliti prinsip perlindungan yang dianut di dalamnya, saya bisa menyimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh saat itu adalah perlindungan yang diberikan dari hulu ke hilir. Artinya, perlindungan ini diberikan dari lahirnya data sampai nanti dimusnahkannya data. Nah, mungkin yang ingin menjadi pertanyaan saya kepada para pembicara, mungkin apakah prinsip yang seperti ini memang perlu untuk dilaksanakan, prinsip hulu ke hilir ini, atau memang diberikan beberapa part yang memang kehadiran pemerintah tidak perlu untuk mengintervensi. Mungkin apakah dari saya ajukan pertanyaannya kepada Pak Ahmad Zakaria terlebih dahulu bersama Mbak Leana Leonardo, apakah ingin menjawab? Baik, terima kasih moderator. Kalau kita bicara mengenai perlindungan hukumnya ya, apa hulu ke hilir, yang paling penting sebenarnya sekarang gini, dari usernya dulu, mereka harus sadar dulu bahwa mereka punya hak data pribadi yang dilindungi oleh hukum. Harus beranjak dari situ. Karena apa? Percuma kita menyusun peraturan, tapi kalau warganya sendiri nggak aware mengenai perlindungan haknya dia. Di Indonesia ini udah terlalu banyak peraturan deh. Saya kasih tahu aja, benar-benar banyak banget peraturan, potensi tumpang tindihnya besar sekali. Penafsirannya juga bisa melebar kemana-mana. Orang selalu berbicara peraturan di Indonesia tuh pasal karet dan lain-lain. Tapi memang itu fakta. Nah ini saya sih berharap dengan adanya nanti pun kalau misalnya ada satu peraturan tentang perlindungan data pribadi ini, ya udah aturan lain tentang data pribadi dianggap ya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan satu undang-undang ini gitu. Walaupun terlepas nanti banyak banget penafsiran hukum yang bisa dilakukan terhadap peraturan tersebut. Nah inilah yang utamanya gitu. Jadi sadar dulu adanya data yang harus adanya perlindungan terhadap data pribadi, kemudian baru aturan mainnya seperti apa gitu. Karena memang tadi juga Pak Damar menyampaikan bahwa data ini new oil ya. Bahkan ya memang karena memang semua orang sekarang berburu data. Kalau teman-teman lihat juga kayak di beberapa situs pembelajaran online, materi-materi tentang data science itu mendadak jadi populer. Jadi orang sekarang semua belajar tentang data science gitu. Kalau kira-kira sih dari saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zakaria. Kalau dari Bu Leana Leonardo, apakah ada tambahan? Mungkin sedikit tambahan aja. Jadi mungkin tadi pertanyaannya juga ada, kapan pemerintah itu bisa turut ikut campur ya dalam perlindungan data pribadi ini. Kalau dari pemahaman saya juga, pemerintah itu mungkin lebih dalam sebagai regulator aja. Jadi selain dari pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektroniknya memiliki kesadaran untuk melakukan perlindungan data pribadi, pemerintah itu yang akan menjadi regulator dan mengintegrasikan bahwa
memang perlindungan data pribadi itu ini loh aturan mainnya begitu. Jadi sama-sama saling sadar, kemudian dari pemerintahnya juga lebih merapikan lagi, menyatukan visi dan apa saja sih sebenarnya yang penting untuk dilindungi dalam perlindungan data pribadi ini. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mbak Liana Leonardo. Selanjutnya, apakah dari Pak Damar ada tambahan terkait dengan pertanyaan tadi? Saya nggak ada, Mas. Baik, terima kasih Pak Damar. Untuk selanjutnya, saya sudah memiliki beberapa pertanyaan. Saya hanya akan memilih 2 pertanyaan saja, karena memang ada terdapat keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan webinar ini. Untuk pertanyaan pertama, ini saya melihat dari Pak Teja Endra. Ini ada pertanyaannya terkait dengan perlindungan data privacy. Apabila ada aplikasi yang meminta data di luar kebutuhan, apakah ada badan yang mengerti hal ini? Mungkin ini pertanyaannya akan saya tuju, mungkin ini ditujukan kepada Pak Damar ya, mungkin Pak Teja ya, Pak, bagaimana? Pak Teja? Ya, baik, kepada Pak Damar. Mungkin dipersilakan kepada Pak Damar untuk menjawab. Ya, Pak Teja, terima kasih atas pertanyaannya. Betul, di zaman sekarang kita bisa melihat banyak aplikasi meminta permission yang mungkin lebih dari keperluannya ya. Dan yang menarik bahwa perlahan demi perlahan dunia private sector mulai sadar bahwa harus ada persetujuan dari para usersnya ketika mereka memintakan sebuah data. Nah, ini kondisi yang sekarang jauh lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya ketika misalnya sebuah aplikasi dikembangkan dan tidak ada pilihan tersebut, tidak ada pilihan opt-out yang disebut tadi, saya sebutkan tadi kan sebelumnya opt-out. Kita memilih untuk keluar, tidak mau di-include-kan data kita dalam pilihan tersebut. Nah, praktek opt-out ini memang sesuai dengan mazhab perlindungan privasi yang mengacu pada hukum-hukum di Amerika, ketika orang diberikan pilihan untuk tidak diambil datanya ketika sudah masuk ke dalam sebuah sistem. Tetapi kita juga disodorkan, tadi ada beberapa narasi tentang bagaimana perlindungan ini bisa diberikan di jauh-jauh sebelum orang masuk ke dalam satu aplikasi ya. Jadi yang disebut dengan opsi opt-in. Nah, opsi opt-in itu berkembang di Eropa atau mazhab Eropa ketika praktek perlindungannya itu sudah diberikan sebelum orang ingin masuk ke dalam sebuah sistem atau ke dalam sebuah aplikasi. Ambil contoh yang paling sederhana adalah kalau kita lihat beberapa website sekarang yang tunduk pada GDPR, dia memberikan pilihan itu, apakah cookie Anda mau dikumpulkan atau tidak sebelum kita masuk ke dalam satu browser ya, atau satu website. Nah, itu versi ini sebetulnya adalah versi yang dalam hemat saya menjadi lebih fair karena orang sudah dikasih tahu dari sejak awal sebelum masuk ke dalam sebuah layanan bahwa memang pembuat aplikasi mengumpulkan data-data para pemakainya, dan ketika sudah ada persetujuan atau sudah ada konsen, maka itu terjadi penyerahan data tersebut untuk dikumpulkan secara fair oleh para pengumpul data tersebut. Dan yang paling penting sebetulnya dalam prinsip perlindungan selain juga dengan prinsip fairness tadi, tapi juga ada prinsip transparansi. Data itu tersebut digunakan untuk apa? Nah, sehingga PR-nya ada banyak ketika kita melihat misalnya dalam praktek sehari-hari di Indonesia, para pengembang aplikasi mulai membuat sistem, ada yang opt-in, ada yang opt-out. Tapi kalau yang opt-out kelihatannya banyak kekurangan dari sisi penghargaan terhadap hak privasi, sekalipun tidak keliru mungkin secara hukum. Itu porsinya Mas Zaka, Kak Zaka, Kak Liana untuk menjelaskan. Tapi kalau saya melihatnya akan bagus sekali kalau memang sedari awal sudah dijelaskan bahwa oke, aplikasi ini akan meminta data ini. Anda mau memakai atau tidak. Nah, ketika ada praktek yang ditemukan ternyata dikumpulkan, dan selain itu dikumpulkan itu dia digunakan, disalahgunakan untuk hal yang lain, harusnya ada sebuah tindakan. Sehingga itu yang tadi saya sebutkan, ketika kita membuat sebuah regulasi tanpa lembaga penegakan, itu hanya akan jadi macan kertas. Ketika ini Indonesia memiliki undang-undang RUU perlindungan data pribadi, tetapi tidak ada lembaga khusus
yang kita bisa tunjuk siapa sih sebetulnya pelaksana dari pengaturan kontrol terhadap perlindungan data pribadi ini, maka ini akan jadi perkara yang mengganjal. Kita bisa lihat dalam draftnya tidak disebut siapa sebetulnya pihak yang akan menjalankan tugas ini. Karena yang paling penting dalam penunjukan penegakan lembaga penegakan ini adalah harus figur yang otoritatif atau harus lembaga yang otoritatif. Karena yang dihadapi bukan UMKM kecil-kecil digital gitu loh. Nggak hanya itu, tapi juga kita berhadapan dengan yang besar-besar, GAFAM, Google, Amazon, Facebook. Bagaimana berhadapan dengan mereka? Bagaimana lembaga tersebut hadir untuk melindungi warga berhadapan-hadapan, tidak harus mereka sendiri melawan perusahaan yang besar-besar itu, tetapi juga dihadirkan negara memberi perlindungan dan memastikan bahwa tidak boleh ada satupun warga negara Indonesia yang kemudian datanya dikumpulkan dan kemudian digunakan untuk hal yang tidak sesuai pada peruntukannya. Saya rasa di situ Pak Teja, isu yang paling besar adalah bagaimana pengawasannya itu memang tergantung pada siapa badan yang akan ditunjuk untuk mengawasi ini. Baik, terima kasih Pak Damar atas pemaparan yang cukup komprehensif juga atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Teja. Dan kemudian ini juga terdapat pertanyaan masih dari Pak Teja sebenarnya terkait dengan kecilin VPN. Dipertanyakan apabila ketika kecilin menggunakan VPN Plus dan kompresi, ini third party server yang digunakan, apakah ada algoritma kompresi milik kecilin? Mungkin dipersilakan kepada Mas Andi terlebih dahulu untuk menjawab. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Teja. Untuk kecilin sendiri, kita menggunakan third party-nya dari OpenVPN untuk pengaksesan VPN-nya. Tapi untuk proses compressing datanya, kami menggunakan algoritma tersendiri. Sehingga terpisah ya, servernya itu server yang kita buat sendiri algoritmanya, dan OpenVPN ini sebagai perantaranya sendiri. Dan alurnya adalah flow-nya ketika kita connect di VPN, otomatis servernya otomatis akan mengcompressing data. Dan ketika user mengakses misalnya buka film, misalnya, dan juga buka gambar ataupun audio, itu otomatis terkompres dari server kecil ini ya. Seperti itu mungkin. Semoga menjawab, Pak Teja. Iya, berarti ada server kompresi di tengah-tengah, betul. Jadi sebelum klien menerima data, klien akan dikompres dulu datanya oleh server yang disediakan oleh kecilin. Oke. Semoga menjawab, Pak Teja. Terima kasih Pak Sandi untuk jawabannya. Selanjutnya kembali lagi kepada pertanyaan. Ini saya menemukan pertanyaan juga yang cukup mungkin menimbulkan kebingungan juga ya terkait dengan pihak ketiga dari Pak Saud Daniel. Ini dipertanyakan apabila terkait dengan pihak ketiga yang telah kita berikan persetujuan penyimpanan data dan bukan penggunaan, hanya penyimpanan saja, dan kemudian pihak ketiga ini menyalurkan datanya kepada pihak lain. Nah, ini apa langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan? Karena kasus seperti ini mungkin sudah beberapa kali terjadi. Mungkin terlebih dahulu kepada Pak Damar, mungkin apakah ingin menjawab? Dipersilakan, Pak. Baik, prosesnya kan sebetulnya ketika pemilik data memberikan kepada pihak lain ya, dia memberikan data untuk dikumpulkan. Kemudian ada proses yang disebut dengan pemanfaatan. Jadi setelah dikumpulkan, disimpan, tanggung jawab dari pengumpul dan penyimpan itu adalah dia bertanggung jawab terhadap penyimpanan data yang baik. Lalu tanggung jawab dari pemrosesan adalah tidak merusak data yang diberikan oleh pemilik data. Nah, nanti ada pihak ketiga yang tadi disebut sebagai pihak yang kemudian bekerja sama dalam pemanfaatan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting diatur lewat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan kita tidak bisa menemukan ini misalnya tadi di aturan-aturan di bawah itu ya. Di dalam aturan perlindungan data pribadi tentang pemanfaatan kepada pihak ketiga itu harus atas persetujuan pemilik data yang pertama. Jadi kalau tidak ada kesepakatan itu, maka itu sebetulnya secara legal dia menyalahi prinsip perlindungan data pribadi. Nah, dalam praktek, jadi antara bagaimana ini dirumuskan dan dalam praktek, kita sebetulnya sudah terlanjur melihat banyak sekali pemanfaatan data
data yang diserahkan kepada pihak lain untuk dikerjasamakan ya. Mungkin juga nanti menjawab pertanyaan yang lain. Misalnya begini, hampir semua kita saya rasa memberikan data pribadi kita secara voluntary, secara sukarela karena kewajiban kepada negara dan kemudian dikumpulkan oleh Dukcapil. Dukcapil mengelola data kita dengan baik, menyimpan data kita dengan baik, tetapi agak mengagetkan kemudian ketika satu hari kita membaca koran dan lama-lama kita menemukan banyak sekali pihak yang diajak kerjasama oleh Dukcapil dalam pemanfaatan data pribadi warga ya. Jumlah pihak yang diajak kerjasama nggak tanggung-tanggung, ada 1.700 perusahaan. Dan dalam 1.700 perusahaan tersebut kita belum tahu secara transparan sebetulnya bagaimana data itu digunakan dan bagaimana data itu dimanfaatkan. Yang dikhawatirkan banyak orang adalah bagaimana kalau itu diserahkan, dimanfaatkan oleh pihak lain, tetapi tidak ada kejelasan sebetulnya pemanfaatannya apakah untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang sebaliknya, tidak sesuai dengan niatan waktu pemilik data menyerahkan itu kepada Dukcapil. Nah, disitulah ada beberapa isu karena harusnya pengaturan yang baik adalah memastikan ketika ada pemanfaatan oleh pihak ketiga harus ada mekanisme persetujuan lagi, meminta lagi persetujuan pada pemilik data. Nah, sedikit menjawab tadi ada pertanyaan di chat yang kalau boleh ya, Mas Eriko, nyambung pertanyaan Rika Girsang. Silakan, ketika Pak. kita melihat pengumpulan data yang dilakukan oleh pemerintah atau badan pemerintah, institusi pemerintah, ketika terjadi kebocoran, apakah itu mereka perlu tunduk atau tidak pada aturan perlindungan data pribadi? Menurut saya harus. Dan menurut saya juga itu jadi salah satu bukti bahwa hukum itu berlaku pada semua pihak, tidak hanya pada sektor swasta, tidak hanya pada mereka-mereka yang sebagai warga, tetapi juga pada institusi pemerintah. Nah, hanya saja sayangnya dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dikeluarkan. Dia tidak dimasukkan sebagai pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban bila terjadi kebocoran data pribadi. Nah, itu sesuatu yang perlu kita juga kawal di dalam pembahasan tentang RUU PDP di DPR sekarang, kita untuk memastikan bahwa ketika kita punya hukum ini, dia harus bisa applicable pada pihak-pihak yang memang menggunakan data pribadi warga, dan ketika ditemukan ada satu pelanggaran, harus bisa dikenai sanksi hukum. Baik, terima kasih Pak Damar Juniarto yang telah memberikan jawaban komprehensif kepada dua pertanyaan sekaligus pada pertanyaan Mas Saud Daniel dan juga dari Rika Girsang. Mungkin apakah ada tambahan dari Pak Ahmad Zakaria maupun dari Mbak Liana Leonardo, terutama terkait dengan tadi kan sudah dijelaskan bagaimana mekanismenya, upaya hukum seperti apa ketika ada pelanggaran data pribadi yang melibatkan mungkin sistem penyelenggara elektronik. Tapi kali ini bagaimana yang dilakukan ketika ini melibatkan pemerintah? Mungkin itu yang apakah ada tambahan dari Pak Ahmad Zakaria dan Mbak Liana Leonardo? Baik, terima kasih menambahkan ya. Jadi sebelum saya menambahkan ini, tadi saya lagi coba download aplikasi Kecilin di Android Apps. Saya baru ngetik Kecilin, di suggestion app-nya munculnya adalah kecilin perut buncit, kecilin perut. Ngejek juga kayaknya dia tahu gitu saya mau olahraga, mau emang ngecilin perut. Tapi udah saya download aplikasi Kecilin. Nah, ini mungkin pertanyaan balik ke awal nih Pak Teja ya. Sorry, bukan Pak Teja tadi, yang mana kalau misalnya dia minta permission-nya lebih banyak, sayangnya gini, ini terkait dengan juga posisi tawar ya. Jadi kalau memang mungkin nggak solutif juga, tapi faktanya begini, ketika ada aplikasi meminta permission lebih banyak daripada yang seharusnya, ya sebenarnya opsinya itu ada di tangan user. Kalau user nggak setuju, ya udah jangan install aplikasinya. Tapi kalau memang misalnya benar-benar user harus pakai aplikasi tersebut dan juga nggak ada pilihan lain, setahu saya ini nanti mungkin harus dicek lagi, di Apple Store dan Android Play itu ada mekanisme untuk melaporkan. Jadi kita bisa lapor ke mereka dan kita jelasin aplikasi ini tentang apa dan ada permission apa yang diminta dan mana yang kita nggak setuju dan alasan kita kenapa kita nggak setuju terhadap aplikasi itu. Artinya di satu sisi kalau memang kita dari awalnya nggak setuju, ya udah lebih baik jangan pakai, atau misalnya kalaupun terpaksa ya tadi way out yang bisa kita tempuh. Nah, yang menarik nih pertanyaan dari Kak Ripka, ini data is new oil. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ngebocorin datanya adalah pemerintah? Nah, ini teman-teman yang di Fakultas Hukum atau teman-teman lawyer pasti sangat familiar
dengan terminologi yang namanya on-rehmatic overheads dat. Apa itu on-rehmatic overheads dat? Itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Artinya pemerintah itu dalam setiap membuat kebijakan itu ada asas-asas pemerintahan yang baik dan juga ada aturan-aturan yang harus juga mengikat kepada mereka. Benar tadi kata Pak Jamar bahwa yang namanya aturan itu nggak boleh. Kalau kita kan bilang anak hukum itu, terminologi hukum itu di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu ya memang posisi praktisnya banyak kejadian kayak gitu, tapi tidak sama sekali menutup kemungkinan bahwa pemerintah itu bisa digugat secara perdata. Termasuk juga pemerintah digugat ke PT UN itu pun bisa. Gitu. Bahkan informasi terakhir Pak Damar juga pasti familiar nih tentang yang kelakuannya Kominfo untuk ngeblok internet di Papua. Itu teman-teman dari ICGR kalau nggak salah, mungkin Safenet juga ikut, itu kan berhasil melakukan gugatan ke PT UN. Dan itu ternyata dimenangkan oleh PT UN. Nah, ini artinya apa? Artinya pemerintah itu sebagai eksekutif pun tetap tunduk kok sama peraturan perundang-undangan. Artinya mereka juga bisa digugat. Ada upaya dari kita sebagai warga hukum, warga negara bisa untuk memproses upaya hukum. Artinya jangan khawatir kalau memang kita bisa memang kita merasa dirugikan atas bocornya informasi yang kita miliki itu mau itu pemerintah atau maupun itu pihak swasta nggak ada masalah, kita bisa gugat. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zakaria. Mungkin dari Meliana Leonardo, apakah ada tambahan? Cukup sepakat saya dengan statement dari Pak Damar dan Pak Zaka. Perlu diingat juga PP 71 juga sebenarnya juga tetap mengkategorikan penyelenggara negara sebagai penyelenggara sistem elektronik. Jadi mungkin benar di RUU nanti perlu dikawal lagi terkait pertanggungjawaban pemerintah dalam hal pemerintah sendiri yang melakukan pelanggaran perlindungan data pribadi itu akan dilaksanakan seperti apa, tapi sementara ini memang ada cukup banyak sekali ya jalan untuk kita meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Jadi sebenarnya nggak perlu takut meskipun memang banyak terjadi posisi tawarnya berbeda, tapi tetap saya bisa dipantau bareng-bareng aja gitu. Baik, terima kasih. Dan jawaban dari Mbak Lena Leonardo tadi menutup sesi diskusi pertanyaan dan juga jawaban yang dilaksanakan pada sore hari ini. Sebelum menutup diskusi kita pada sore hari ini, selaku moderator, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari jalannya diskusi pada hari ini. Pertama-tama dari pembicara kita dalam sesi yang pertama, disimpulkan bahwa terkait dengan data pribadi, tidak hanya diperlukan niat baik atau pembentukan regulasi politik yang baik oleh pemerintah, namun juga dibutuhkan legal awareness dari pengguna itu sendiri. Banyak sekali loophole yang bahkan dibuka oleh pemilik data pribadi, sehingga memudahkan pelanggaran data pribadi itu sendiri. Maupun dengan kasus-kasus yang sudah ada, sebenarnya kita sudah banyak ada instrumen hukum yang dapat digunakan, yaitu melalui misalnya pasal 1365 KUH Perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum, KUHP maupun dengan penegakan dalam Undang-Undang ITE. Namun memang belum ada unifikasi kesatuan peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur mengenai data pribadi tadi. Dan juga penting untuk disampaikan bahwa terkait dengan data pribadi itu yang paling penting utamanya adalah terkait dengan persetujuan. Perlindungan, persetujuan, dan juga kesepakatan akan apa yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh untuk dilakukan. Persetujuan ini nantinya juga penting dan kita bisa refleksikan pada poin-poin dalam GDPR yang ada terdapat dalam European Union, yang mana terdapat 6 poin penting terkait dengan persetujuan ini. Yang pertama, harus ada tindakan jelas, afirmatif, dan juga harus dilakukan tanpa adanya yes by default. Kedua, perlu juga untuk dibedakan antara persetujuan dan juga syarat ketentuan. Ketiga, harus diberikan secara bebas dan tanpa paksaan persetujuan tersebut. Keempat, tidak boleh rancu. Kelima, harus dapat diakses dan juga dibatalkan sewaktu-waktu. Dan keenam, harus disertai keterangan dan juga terkait keterangan pemrosesan data dan juga jenis data, tujuan, alasan, dan juga apa yang akan digunakan pada data tersebut. Kemudian dari pembicara sisi kedua, dapat kita simpulkan bahwa data ini saat ini bukan hanya sebagai sekumpulan informasi, namun ketika dikumpulkan, disortir, disusun berdasarkan preferensi tertentu, nantinya akan terbentuk suatu bentuk yang berharga yang menggambarkan jati diri seseorang dan tentunya hal tersebut memiliki nilai tukar.
Dan oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat bagaimana kondisi dan posisi negara dalam hal mengkontrol, utamanya terkait dengan privasi ini sendiri. Dan pemerintah harus memiliki prinsip perlindungan data pribadi yang sesuai dengan standar internasional, dan yang paling penting adalah memiliki cara untuk menegakkan prinsip perlindungan tersebut. Karena banyak sekali aturan yang telah dimiliki, namun belum ada lembaga yang efisien dalam menegakkannya. Dan mungkin sekian yang bisa saya simpulkan dari diskusi pada sore siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya pada para pembicara. Saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak, dalam hal perbuatan, kata-kata, maupun hal lain yang saya lakukan. Terima kasih, dan oleh karena itu saya kembalikan kepada Mbak MC, kepada Mbak Natasha Pitoy, saya persilakan. Terima kasih kepada para pembicara serta moderator dan memberikan diskusi yang sangat menarik ya pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pemberian plakat kepada para pembicara yang dilakukan oleh Justitia Milevania selaku Head of Growth Kecilin Yogyakarta. Kepada Mbak Justitia Milevania, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sendiri selaku Head of Growth Team dan mewakili teman-teman Kecilin Jogja juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara. Yang pertama dari Pak Ahmad Zakaria, selaku pembicara dari UNBRA, atas pemberiannya juga yang dengan mengenai ilmu-ilmu hukum untuk melindungi data pribadi kita, dan juga Ibu Liana Leonardo, yang juga dari UNBRA Associate Law. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Damar Juniarto, namun mohon maaf karena plakatnya ini sedang dalam revisi, sehingga kami menampilkan desainnya, kemudian nanti akan kami kirimkan, kemungkinan di hari Senin nanti akan sampai. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Damar dari Executive Director SafeNet, telah juga meningkatkan awareness teman-teman nih yang mengikuti webinar ini untuk lebih melindungi data privasi. Kemudian yang terakhir, untuk kepada Mas Andi Priyatna juga telah menjelaskan dari sisi teknisnya untuk penyimpanan data di aplikasi-aplikasi. Baik, dan juga tidak terlupakan juga moderator pada siang hari ini, yaitu Mas Jericho Liman, telah memandu jalannya webinar dengan baik dari sesi pertama, kedua, hingga sesi terakhir dapat berjalan dengan lancar. Oke, mungkin saya kembalikan kepada MC lagi. Terima kasih Justitia Milevania selaku Head of Growth Kecilin Yogyakarta. Selanjutnya saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk menyalakan fitur kamera atau video untuk sesi bersama. Oke, baik. Sepertinya ini semuanya sudah mulai nyala semua ya fitur kameranya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk screenshot. Kita ngambil foto bersama-sama ya, setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Ini peserta banyak yang nggak mau nampilin video nih. Mungkin takut data pribadinya dibocorin nih. Sepertinya gitu ya, Pak. Baguslah, berarti acara kita ini dipahami ya mereka. Nah, udah ada lawyernya loh di sini. Yang melindungi.
Baik, demikianlah acara webinar Kecilin VPN Plus, an autopsy on a data privacy case pada hari ini. Besar harapan kami agar seluruh hadirin dapat memiliki perspektif serta ilmu yang baru terkait data privacy. Tak lupa juga, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berkenan hadir dalam mengisi acara pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, saya Natasha Pitoy mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada para pembicara dan juga para peserta. Terima kasih semuanya. Mohon pamit. Terima kasih semuanya.